Hai, saya Jan Kristianto, MPM 2019 1121172 dari program studi manajemen semester 2 STE Gentiaras, Bandar Lampung. Dalam video ini saya akan menjelaskan strategi perubahan diri saya memasuki era new normal dengan teori POAC atau PDCA. Video ini juga untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen, yaitu Ibu Teresia Dian Kusmawati, SEMM. Di sini ada beberapa cara untuk menghadapi era new normal, yaitu diantaranya ada mempersiapkan diri, fasilitas, support orang tua atau keluarga, teori POAC atau PDCA. Setelah itu ada tujuan tercapai. Sebelumnya kita itu harus tahu apa dulu itu sih POAC. Nah, POAC itu adalah kegiatan dalam manajemen segala aspek dalam diri, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, hingga pengendalian segala kegiatan yang sedang maupun akan dilakukan di kemudian hari. Juga pasti di era new normal ini pasti saya mempunyai tujuan. Nah, tujuan saya saat menjalani new normal itu menjadi mahasiswa aktif di berbagai kegiatan, baik di kampus maupun di luar kampus, dan menjadi teladan di era perubahan atau era new normal. Karena keaktifan dalam kegiatan itu bisa menularkan budaya hidup sehat dan serta perilaku positif sangat baik pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Di sini saya menggunakan metode PDCA untuk menghadapi new normal, akan tetapi sama saja dengan metode POAC, ya agak mirip-mirip dikit lah. Nah, di sini ada yang pertama itu ada P atau planning atau perencanaan. Nah, planning saya yang pertama itu saya mengikuti kuliah dan aktif dalam organisasi kampus. Dan yang kedua, saya melakukan pola hidup sehat. Nah, jadi saya itu harus melakukan pola hidup sehat di saat new normal ini. Nah, dan yang ketiga itu saya mencari referensi materi kuliah dari berbagai media dan sumber. Jangan terpaku dengan materi yang telah diberikan oleh dosen, tapi kita juga harus mencari sumber-sumber seperti dari internet dan lainnya. Dan yang keempat itu saya menyiapkan alat-alat kesehatan seperti hand sanitizer dan masker. Dan yang kelima itu saya mengikuti webinar supaya bisa lebih aktif lagi dan menambah ilmu dari ilmu yang dari luar, jangan dari pelajaran saja. Selanjutnya itu ada D atau do, atau pengerjaan. Nah, jadi pengerjaan apa? D saya atau pengerjaan saya yang pertama itu pasti selalu untuk bangun pagi, untuk melakukan olahraga sebentar. Jadi dalam new normal ini kita harus menjaga kesehatan dan juga menjaga kondisi fisik. Nah, terus yang kedua itu saya harus bersih-bersih badan dan sarapan yang mengandung vitamin dan gizi yang cukup. Setelah itu yang ketiga itu saya harus menghindari kontak langsung dengan orang yang berada di jalan ataupun ada di kerumunan orang, atau seperti sekarang yang disebutnya atau physical distancing atau jaga jarak atau social distancing. Terus yang keempat itu membeli alat-alat kesehatan seperti hand sanitizer dan masker di minimarket. Dan yang kelima mencari informasi webinar dari berbagai sumber sosial media. Contohnya yang saya lakukan itu mencarinya itu di Instagram dan grup-grup WhatsApp. Dan untuk apa? Untuk memenuhi referensi ilmu terbaru agar tidak terpaku dengan materi kuliah saja dan bisa menambah wawasan lebih luas lagi di dalam era new normal ini. Nah, terus selanjutnya itu pasti ada C, yang kan tadi P, D, sekarang C. Nah, apa itu C? C itu adalah cek atau pemeriksaan. Nah, jadi kita memeriksa dari segala planning apa saja sih yang kurang. Nah, jadi C saya di sini yang pertama itu saya kurang aktif mengikuti kegiatan organisasi kampus. Jadi saya tuh kurang aktif gitu mengikuti misalnya diskusi ataupun yang lain sebagainya. Jadinya saya kurang aktif dalam era new normal ini. Yang kedua pasti saya terkadang masih membeli makanan dan berpergian dan di luar rumah. Jadi saya tuh sering banget beli makanan di luar atau pergi keluar rumah, padahal protokol pemerintah supaya tetap di rumah untuk mengurangi penyebaran virus tersebut. Dan yang ketiga, saya terkadang masih lupa memakai masker dan mencuci tangan di saat saya
berpergian atau setelah berpergian. Nah, terus yang keempat, jarang berolahraga. Terus yang kelima, terkadang saya masih kontak langsung dengan orang lain. Nah, jadi saya itu kadang keluar masih ketemu orang, masih ngobrol sama orang. Nah, terus yang keenam, saya jarang mencari materi tambahan dari berbagai sumber lain. Karena apa itu? Karena mementingkan hal lain daripada untuk belajar, seperti teleponan sama teman, ngegame atau lain sebagainya lah. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir di sini tuh ada A atau action. Nah, jadi di sini adalah kita harus menyiapkan segala hal untuk memperbaiki semua itu. Nah, jadi action saya yang pertama itu saya harus menyiapkan mental untuk menghadapi era new normal. Karena apa? Nanti kan pasti kita akan hidup yang lebih baru, jadi kebiasaan-kebiasaan baru yang tadinya kita tidak biasa mencuci tangan, jadi kita harus selalu mencuci tangan saat mau makan, mau apapun itu. Setelah kontak atau kontak dengan orang atau berjabat tangan dengan orang, kita harus segera mencuci tangan. Dan yang kedua, saya harus menjaga kondisi badan supaya tetap fit. Jadi ya harus makan makanan yang bergizi, dan meminum vitamin yang cukup. Yang ketiga itu saya harus berolahraga secukupnya, jangan berlebihan juga tidak baik, karena olahraga itu juga untuk menguatkan fisik serta imun tubuh. Terus yang keempat itu pasti kurangi membeli makanan instan di luar. Jadi kita juga nggak tahu kan nanti makanan di luar itu seperti apa cara membuatnya. Nah, jadi bahan-bahannya seperti apa. Jadi kita harus sebisa mungkin membuat makanan di rumah sendiri, karena kita tahu cara pengerjaannya gimana dan prosesnya gimana. Jadi kita kurangilah memberi makanan di luar. Yang kelima itu saya harus mencari webinar dari segi waktu supaya tidak terlalu berlebihan, karena kalau berlebihan juga nanti kan waktunya bertabrakan dengan ada mata kuliah ataupun tugas yang harus dikumpul. Jadi agar tidak mengganggu waktu kuliah dan bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Terus yang keempat itu selalu menyediakan alat-alat kesehatan seperti hand sanitizer dan masker. Untuk apa? Untuk mengikuti protokol kesehatan pemerintah dan untuk mengurangi serta mencegah penularan virus COVID ini yang sedang terjadi marak di Indonesia ini. Apalagi sekarang sedang melonjak banget COVID di Indonesia, nyampe 46 ribuan lebih lah. Dan yang terusnya itu yang ketujuh tuh selalu mencuci tangan setiap waktu ketika itu setelah berpergian ataupun sedang di mana saja, kita harus selalu mencuci tangan setiap waktu. Jadi itu saja mungkin PDCA dari saya. Oke, mungkin itu saja teori PDAC yang dapat saya jelaskan. Semoga bisa membantu teman-teman semua dalam menghadapi era new normal ini. Jika masih banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat teori dan metode PDAC dari saya. Sampai berjumpa di video selanjutnya.